Hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Allah sebagai pemberita firman Tuhan harus benar-benar memiliki kemurnian hati, harus memiliki kesucian hati. Jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan memiliki niat-niat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, niat-niat terselubung, niat-niat tersembunyi. Tujuan dari pemberitaan firman adalah keuntungan diri sendiri. Kalau hari ini kita didapatin seperti itu, memang hari ini tidak akan kelihatan akibatnya langsung, tapi suatu hari kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Kita sebagai hamba Tuhan harus benar-benar memiliki kemurnian hati. Nah, untuk sampai memiliki kemurnian hati ini, kita harus mengalami proses, harus mengalami peremukan, harus mengalami proses penyangkalan pikul salib dan sangkal diri. Bapak Ibu, sebagai jemaat umum, jemaat biasa, orang-orang awam yang mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu harus juga peka mendengarkan firman, pilih firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang berbobot, yang benar-benar mengajari Bapak Ibu benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya mengenakkan di telinga, bukan hanya menyenangkan hati, bukan hanya sekedar menghibur dan memotivasi. Firman yang kebenaran yang sejati sumbernya dari Injil, dan Injil berpadanan dengan kehidupan pikul salib sangkal diri. Tidak bisa lepas dari itu. Kalau selama ini Bapak Ibu mendengarkan firman di medsos, di YouTube, apalagi sekarang sejak pandemi ini banyak orang ibadah online, hati-hati ketika mendengarkan ibadah online, jangan sampai salah mendengarkan firman yang disampaikan dengan banyak hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar memiliki kepekaan ketika hamba Tuhan menyampaikan firman yang disampaikan itu murni dari Injil atau bukan. Apa yang disampaikan itu benar-benar dari Tuhan atau dari dirinya sendiri. Jemaat biasa yang awal-awal baru bertobat tidak akan bisa mengerti, tapi lambat laun Tuhan akan bukakan, Tuhan akan singkapkan. Dan kita harus mesti tahu tuh. Karena banyak orang memberitakan Injil itu dengan maksud lain, dengan tujuan lain. Bisa memberitakan Injil dengan maksud tujuan uang, tujuan ketenaran, tujuan segala macam cara diberitakan. Tapi selama Injil yang diberitakan, Yesus berjanji, Yesus dimuliakan, pasti akan menarik semua orang. Masalahnya ada beberapa pemberitaan Injil yang benar-benar memasukkan pemikiran-pemikiran manusia, tidak memiliki kemurnian hati. Ini yang perlu dicek, karena tidak semua pengajaran itu sehat. Tidak semua pengajaran itu sehat. Bapak Ibu harus peka, makanya perlu dimuridkan, perlu dimentorin, itu penting sekali. Kenapa kita mesti dimentorin? Kenapa kita mesti dimuridkan? Kita nggak bisa langsung, hari ini bisa belajar langsung sih dengan Roh Kudus bisa, tapi ada kemungkinan Bapak Ibu akan melenceng karena tidak ada yang negur, tidak ada yang menasihatin. Tapi ketika kita dimentorin, kita akan diajarkan supaya apa yang kita dengar, apa yang kita pelajarin itu tidak ngawur, tidak melenceng. Bapak Ibu, memang banyak orang ngomong begini nih, rata-rata kalau diajarin untuk dimuridkan ngomong begini, oh saya kan langsung bisa belajar dengan Roh Kudus. Iya, memang kita bisa langsung belajar dengan Roh Kudus. Saya kan bisa langsung dengan Tuhan, saya bisa menggali firman, jadi betul, itu tidak salah. Tetapi Tuhan yang sama juga ngomong di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13, Tuhan memberikan rasul, memberikan nabi, memberikan penginjil, memberikan gembala, memberikan guru untuk memperlengkapi orang kudus. Jadi ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang ditempatkan di atas kita, tujuannya untuk memuridkan, mengajarkan kebenaran, mendidik, menegur, menasihatin supaya apa? Kita itu tetap dalam track dan jalurnya Tuhan. Kita tidak bisa sembarangan belajar sendiri. Nah, ujung-ujungnya nanti tersesat. Kalau tersesat susah ditegur, susah dinasihatin karena merasa benar sendiri. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran atau pernyataan-pernyataan atau orang yang mengklaim dirinya nabi dengan memakai nama Tuhan, dikit-dikit memakai nama Tuhan. Nah, ya, repot urusannya. Karena di bangsa kita ini banyak sekali hamba Tuhan kalau udah menyebut Tuhan berkata, Tuhan ngomong, Tuhan menyatakan, itu orang kan jadi merasa nggak bisa punya daya, seakan-akan mesti dengarkan. Tapi yang masalahnya benar dari Tuhan atau tidak, itu yang kita harus memiliki kepekaan. Kita harus benar-benar tahu nih, supaya kita ini tidak disesatkan, supaya kita ini tidak ngawur. Kalau mau cek hamba Tuhan itu benar apa tidak, cek kehidupan keluarganya. Sama istrinya baik enggak, hubungannya harmonis apa tidak, sama anak-anaknya gimana, gaya hidupnya kemana, buah rohnya gimana. Itu akan membuktikan kalau hamba Tuhan itu tidak benar, ya tidak usah diikutin. Karena banyak sekali orang memberitakan Injil dengan banyak maksud dan tujuan. Kita sebagai hamba Tuhan harus memiliki kemurnian hati, dan sebagai jemaat Tuhan harus memiliki kepekaan.
mengikuti yang mana yang benar atau yang tidak benar. Tapi kalau mendengarkan hamba Tuhan dalam pemberitaan firman-Nya yang menyerang hamba Tuhan yang lain, dijamin itu hamba Tuhan hatinya tidak benar, tidak tulus, tidak murni, tidak usah didengarkan. Biar dia sendiri yang berurusan dengan Tuhan. Pilih hamba Tuhan yang murni, memiliki kemurnian hati. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Zaman dahulu itu ada nabi-nabi palsu dan tampil di depan umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu juga. Ada guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu ngapain? Ngajar kelihatannya kebenaran firman Tuhan. Kelihatannya firman Tuhan yang disampaikan. Tapi dia memiliki motivasi hati. Biasanya tujuannya adalah uang. Kalau Bapak Ibu dideketin yang orang yang ngaku dapat pernyataan Tuhan, yang ngakunya hamba Tuhan, tapi tujuannya adalah uangnya Bapak Ibu, patut dipertanyakan itu. Orang seperti itu harusnya dijauhin. Karena guru-guru palsu itu tujuannya dia memiliki maksud tersembunyi di dalam setiap pemberitaannya, setiap pengajarannya. Tujuannya untuk mengikat orang, untuk membuat orang itu tertarik pada dirinya sendiri. Nah, kita sebagai hamba Tuhan harusnya memberitakan firman bukan untuk menarik orang lain itu dekat dengan kita. Harusnya menarik orang lain itu dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang dekat saya, orang-orang yang saya muridkan tahu persis tuh. Semakin dekat dengan saya, pasti semakin banyak ditegur, dinasihati dengan keras sekali. Dan saya bukan tipe hamba Tuhan yang menarik orang lain untuk dekat dengan saya. Dekat dengan saya tidak menyelamatkan. Dekat saya tidak akan mengubahkan apa-apa. Karena hidup saya bukan Tuhan, hidup saya adalah manusia biasa yang dipakai sekedar pakai Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya sudah ngomong beberapa jemaat, tidak perlu dekat dengan saya, yang perlu dekat itu dengan Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan menarik jemaat untuk kepentingan dirinya sendiri, keuntungan dirinya sendiri, dapat dipastikan itu adalah guru-guru palsu. Pengajarannya bisa kelihatannya baik, kelihatannya menarik, ternyata ujung-ujungnya hanya mencari keuntungan pribadi. Guru-guru palsu termasuk juga mengajarkan orang pada berpikiran positif. Banyak sekarang pengajaran berpikiran positif. Gak jauh beda dengan motivator. Orang berpikiran positif itu sumbernya dari mana? Apa positif dari dunia? Atau positif dari pemikirannya sendiri? Ya, kita mesti peka itu. Karena pikiran positif itu harus kembali kepada firman, kembali kepada Injil. Kalau apa yang disampaikan tidak sesuai dengan firman, fokusnya pada diri sendiri, ya pasti dapat dipastikan itu yang disampaikan kurang benar. Apalagi di zaman-zaman akhir ini banyak juga pengajaran-pengajaran yang memotivasi untuk berhasil, untuk sukses, tapi tujuannya untuk kemuliaan, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kepuasan diri sendiri. Itu juga patut diwaspadai. Pengajaran-pengajaran yang terlalu ngeroh, dikit-dikit dapat penglihatan, dikit-dikit pernyataan Tuhan, dikit-dikit dapat mimpi dan penglihatan juga perlu dicek banget, perlu peneguhan, perlu konfirmasi. Jangan sampai ujungnya malah yang diberitakan adalah hanya untuk menarik perhatian orang lain, perhatian manusia. Ada tujuannya, ujung-ujungnya adalah uang dan ketenaran. Ini juga perlu diwaspadai. Pak Ibu juga harus peka dalam perkara-perkara ini. Karena semua pernyataan roh, semua penglihatan, semua mimpi itu perlu di cross check, perlu diverifikasi oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, benar dari Tuhan atau tidak. Tidak hanya sekedar diutarakan. Dan banyak orang Indonesia ini lebih suka kalau hamba Tuhan itu berbicara tentang penglihatan, masa depan, ramalan, nubuatan, itu orang paling senang. Padahal kita mesti hati-hati untuk mempercayai hal seperti itu. Perlu dikonfirmasi dulu. Pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, banyak pengajaran-pengajaran yang ngawur. Jadi fokusnya bukan kepada Yesus, fokusnya ada pada diri sendiri, fokusnya bukan pada kekuatan Tuhan, tapi fokusnya pada kerja keras kita. Itu juga perlu diwaspadai. Karena tujuan akhirnya kalau fokusnya pada kekuatan kita, kerja keras kita, pikiran kita, kemampuan kita adalah kita itu menjadi orang terkutuk. Jadi mengandalkan manusia. Dan fokusnya pasti kekayaan atau harta atau kepentingan duniawi. Itu juga perlu diwaspadai. Pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Ada beberapa pengajaran-pengajaran yang hari ini muncul, macam-macam pengajarannya. Bapak Ibu bisa cek saja di media sosial, sudah banyak sekali itu
masalah konspirasi, macam-macam lah. Apalagi pengajaran yang perlu diwaspadai adalah ngomongnya kelihatan benar, tapi fokusnya dan tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Tujuannya untuk memuaskan kesuksesan diri sendiri, seperti mengejar hal-hal yang duniawi, tapi melupakan esensi dari kebenaran dari Injil Tuhan. Itu juga perlu diwaspadai. Ada banyak pengajaran yang mengajarkan bagaimana kita harus sukses, harus berhasil. Memang kita harus sukses dan berhasil, dan beberapa untuk mulai besok saya akan mengajar tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Saya akan sampaikan selama sebulan penuh. Bapak Ibu nanti bisa lihat ketika saya sudah upload di YouTube. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya sekedar motivasi. Kalau hamba Tuhan sekedar motivasi, pengajarannya sekedar fungsinya motivasi, itu tidak jauh beda dengan motivator. Yang diisi adalah di kulit luarnya saja, di pikiran saja. Harusnya firman Tuhan yang disampaikan itu sanggup menembus ke dalam hati, sampai benar-benar memisahkan antara daging dengan roh, membedakan roh dengan jiwa, benar-benar bisa memurnikan hati. Firman Tuhan yang bagaimana? Firman Tuhan yang berasal dari Tuhan. Tentunya hamba Tuhannya juga harus menyampaikan kebenaran yang murni dari Tuhan, tidak dibumbui dengan kepentingan dirinya sendiri atau motivasi hatinya sendiri, tapi harus murni penyampaian kebenaran firman Tuhan itu datangnya dari Tuhan sendiri. Dan tentunya hamba Tuhan harus bayar harga. Hamba Tuhan bukan hanya sekedar menyampaikan khotbah, tapi setiap harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, harus berdoa, tanya Tuhan dulu apa yang mau disampaikan itu benar-benar dari Tuhan atau tidak. Simple. Ketika sesuatu yang disampaikan itu benar-benar dari Tuhan, itu tembusnya sampai ke jantung, sampai ke hati Bapak Ibu, itu kena dan tertemplak habis. Benar-benar pingin mau berubah dan pingin mau bertobat, itu yang dari Tuhan. Tapi ada beberapa firman yang disampaikan hanya menghibur, membuat lelucon, membuat ketawa, membuat motivasi hati berubah. Berubahnya sekedarnya saja, tapi bukan berubah benar-benar tulus dari dalam hatinya untuk belajar benar-benar diubahkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama, nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Nabi-nabi palsu seperti apa? Coba Bapak Ibu sekarang kita buka di Yesaya. Ini adalah contoh nabi-nabi palsu. Apakah ada nabi-nabi palsu? Ketika Tuhan ngomong ada nabi-nabi palsu di akhir zaman, pasti akan ada, pasti akan muncul. Ciri-cirinya seperti apa? Ya tidak jauh beda dengan ciri-ciri nabi palsu yang ada dalam zaman-zaman perjanjian lama dahulu. Yesaya 23 mulai ayat yang ke-9. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku. Segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki terlalu banyak minum anggur oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina, sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah pada padang rumput di gurun. Dan apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. 11. Sungguh baik nabi maupun imamku berlaku fasik. Perhatikan baik-baik. Sungguh baik nabiku maupun imamku berlaku fasik. Di rumahku pun juga akan mendapati kejahatan mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi ada yang nabi, benar-benar nabi, dan imam yang ada pemimpin di rumah ibadah berlaku fasik di rumahku, dan aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Memang pada akhir zaman ini, hari ini memang tidak kelihatan, tapi suatu hari kita ini sebagai hamba Tuhan akan menghadap Kristus benar-benar ditelanjangi murni. Tidak ada yang ditutup-tutupin lagi. Kita akan mempertanggungjawabkan semua detail, semua detiknya. Titik dan komanya tidak ada yang terluput. Semua kata dan hurufnya yang keluar dari mulut kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahkan even motivasi hati kita pun kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Real benar atau tidak, ini berkenan atau tidak, hari ini tidak kelihatan. Karena kalau berbicara motivasi hati itu adanya di dalam hati. Yang tahu diri kita sendiri dengan Tuhan. Jemaat tidak tahu, khalayak ramai tidak mengerti. Tapi suatu hari kita akan bertanggung jawab nih di hadapan Tuhan nih. Kita sebagai hamba Tuhan ini murni apa enggak? Ketika membuat gereja, merintis gereja, tujuannya untuk apa? Benar-benar memenangkan jiwa atau memenangkan persembahan? Atau mengejar persembahan? Atau mengejar ketenaran? Atau tujuannya pingin dihormatin, pingin masa depannya terjamin anak cucunya? Karena banyak sekali motivasi-motivasi yang tidak benar, yang orang lain tidak ngerti loh.
Tapi selama hambatan itu benar, hatinya mau dibentuk, hatinya mau diproses, dengan berjalannya waktu, motivasi hati tersebut akan diluruskan Tuhan. Kalau benar-benar memiliki niat hati, memiliki hati yang mau dibentuk dan diproses. Tapi ketika tidak mau dibentuk dan tujuannya seperti itu, ya sampai kapanpun tidak akan memiliki kemurnian hati. Bayangin Bapak Ibu, kalau gembalanya saja didapati di rumah ibadah saja, mereka melakukan kejahatan, kira-kira kalau kita menjadi jemaatnya, kita mau terima apa? Nah, kayak hal seperti ini diperlukan kepekaan. Sebagai jemaat Tuhan harus peka, harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya saya bilang bahwa Ibu harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa asal berdoa, tapi bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman. Nah, ketika kita bergereja di satu tempat, kita akan tahu nih, ini benar-benar dari Tuhan atau benar-benar kedagingan. Nah, kita akan tahu nih, melayaninya pemimpin yang seperti apa. Kita ditempatkan di atas pemimpin seperti apa. Kita tuh harus tahu peka. Kalau kita ditempatkan di pemimpin yang tepat di atas kita nih benar-benar dari Tuhan, Tuhan akan pakai pemimpin itu untuk membuat kita semakin besar, semakin dipakai Tuhan. Bukan malah dipotong kakinya supaya nggak bisa kemana-mana. Diikat, dikasih jabatan, dikasih pelayanan seakan-akan. Padahal tujuannya untuk ngikat supaya nggak kemana-mana. Nah, karena apa? Untuk memenuhi kepentingannya hamba Tuhan tersebut. Ini tidak boleh. Saya lebih senang orang yang saya muridkan lebih hebat. Apalagi Bapak Ibu yang mendengarkan saya ini, suatu hari saya berdoa dipakai untuk pelayanan-pelayanan kesembuhan, jago khotbah, jago ngajar, jago nginjil, tumpang tangan orang sakit, sembuh, pelayanan kelepasan, hidupnya diberkati, jadi bisnismen yang sukses, memiliki usaha yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ingin orang yang saya muridkan, saya ingin semua orang yang mendengar firman yang saya sampaikan itu jauh lebih hebat dipakai Tuhan dibanding saya hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu dapatin hamba-hamba Tuhan atau gembala-gembala yang ngikat jemaat, ngikat terutama orang-orang kaya itu diikat supaya tidak pindah ke gereja lain, dikasih jabatan. Setelah dikasih jabatan di struktural di gereja, karena dia rajin, diangkatlah jadi PDP, pendeta. Terus diangkat jadi PDM. Sebenarnya sebagai trik cara tipu muslihat saja supaya mereka nggak pindah. Nah, kalau sampai didapatin hamba Tuhan seperti itu, suatu hari dia akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan urusannya berurusan langsung dengan Tuhan. Nah, kita sebagai jemaat Tuhan ngapain? Berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani supaya tetap memiliki kemurnian hati. Jangan sampai memiliki kejahatan di dalam hati dan ujungnya malah melukai hati Tuhan. Itu yang kita mesti belajar. Itu yang mesti kita harus ngerti supaya kita ini bisa menjadi bagian dari apa yang Tuhan mau. Ayat yang ke-12. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan licin bagi mereka. Jalannya licin, banyak orang tersandung, terpeleset jatuh. Di dalam gelap, mereka akan tersandung. Betul kan? Jalannya licin, mereka akan terpeleset dan tersandung. Akan jatuh di sana, sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. 13. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tapi di kalangan para nabi Yerusalem, ini nabi dari umat Tuhan sendiri, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati dan orang-orang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka setelah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Bapak Ibu, ingat tentang anaknya Imam Eli yang tiap hari di bait Allah, anak-anaknya berzinah di bait Allah. Dan ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Tabut Allah direbut oleh musuh. Artinya apa? Tidak ada lagi hadirat Tuhan yang menyertai. Jangan sampai didapatin hari ini. Saya sudah beberapa kali mengonselingi hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, yang tidak jauh seperti ini. Dan saya pun menjaga diri saya dengan kekuatan Tuhan tentunya, untuk supaya tidak jatuh dalam dosa. Karena tidak ada hamba Tuhan itu yang kebal dosa. Hamba Tuhan bisa jatuh di dalam dosa. Hamba Tuhan itu tidak ada yang kebal dosa, bisa tersentuh. Yang jadi masalahnya hatinya nempel ke dosa apa tidak. Hamba Tuhan itu masih mau mengikuti pimpinan Roh Kudus atau pimpinan dagingnya. Kalau hamba Tuhan itu mengikuti pimpinan dagingnya, dia akan cenderung jatuh, tersandung, dan ujung-ujungnya kalau tidak mau bertobat ya binasa. Saya ngonselingin beberapa hamba Tuhan dan mereka jatuh dalam dosa perzinahan sampai istri pertamanya ditinggal dan dia hidup dengan istri keduanya. Nah, akhirnya mau gereja pecat.
otomatis kalau di kekristenan ini, kalau hamba Tuhan didapati berzina, udah pasti Tuhan tidak berkenan. Satu, urapannya dicabut, urapan nggak bekerja lagi, dan harus bertobat, harus dipulihkan kembali. Tidak gampang, memang harus dipulihkan. Bisa dipulihkan nggak? Bisa. Dipakai Tuhan, bisa, tergantung hatinya. Nah, kalau di agama lain, mau pemimpin agamanya cerai, mau kawin lagi, mau berzina, mau selingkuh, masih aja dipuja-puja. Tapi di dalam kekristenan ini standarnya tinggi, karena kita pakai standar kerajaan Allah. Kalau didapatin hamba Tuhan ini berzina, udah habis ceritanya. Kita nonton beberapa di TV beberapa hari yang lalu, ketika hamba Tuhan berzina, ya habis urusannya, udah pasti pelayanannya habis dan hancur. Mereka hidup dalam penjara. Dan di sini saya ngonseling beberapa bantuan yang mengalami dosa yang sama. Dan saya berharap Bapak Ibu juga harus doakan saya supaya hidup benar di dalam Kristus, tidak jatuh dalam dosa, tetap memiliki kemurnian hati, tetap memiliki keluarga yang harmonis, semakin mengasihi istri saya. Itu penting Bapak Ibu perlu doakan. Nah, kalau hamba Tuhan, bayangin kalau hamba Tuhan udah jatuh di dalam dosa, terus tetap memimpin gereja, kira-kira yang datang di dalam jemaatnya itu seperti apa? Mengerikan sekali. Kita ngelihat beberapa hamba Tuhan yang mengerikan di luar negeri, kelihatannya rohani, tapi setelah kematian baru kebongkar dosanya. Kan sangat mengerikan. Jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan ini kelihatan rohani di luar, tapi di dalamnya itu rapuh, busuk. Tuhan tidak berkenan. Kalau didapatin seperti itu, dapat dipastikan nasib rakyat seperti nasib imam. Imamnya seperti itu, begitulah nasib rakyatnya. Kalau mau imamnya, rakyatnya cintakan Tuhan, imamnya juga harus cintakan Tuhan. Karena imam ini urapan itu dari atas kepala ke janggut ke jubahnya turun. Pemimpin dahulu harus benar di hadapan Tuhan. Ayat yang 15, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Mengerikan sekali loh. Tuhan turun tangan pada nabi-nabi yang seperti dari para nabi Yerusalem telah meluaskan kefasikan di seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan sia-sia kepadamu. Hati-hati, hari ini kalau orang yang mengaku nabi, meski dicek dulu hidupnya, benar-benar nabi, real nabi, atau nabi-nabian. Karena banyak orang yang mengaku nabi-nabian. Hati-hati kalau Bapak Ibu ibadah online di media sosial atau dengerin khotbah atau apapun juga di media sosial, hati-hati. Kalau ada orang yang mengaku nabi, dapat pernyataan intim pakai nama Tuhan, itu perlu dikonfirmasi dulu, dicek dulu. Jangan-jangan hanya sebagai nabi-nabian, karena banyak nabi-nabian sekarang muncul tujuannya untuk ingin dapat follower. Kalau hari ini ingin dapat jemaat, dapat pengikut, tujuannya ujung-ujungnya juga uang. Itu yang bahaya. Mereka memberi harapan sia-sia kepada kamu. Ini banyak sekali. Beberapa tahun lalu ada orang yang ngaku-ngaku nabi, dapat pernyataan roh ini ternyata hidupnya babak belur. Sekarang berakhir di penjara. Itu yang juga perlu kita waspada. Jangan mengikuti kebebalan orang-orang yang mengaku nabi-nabian. Dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Yang dapat penglihatan, aku melihat ini, aku melihat itu, aku melihat ini, aku melihat itu. Tujuannya untuk apa? Kalau Tuhan menyatakan penglihatan, itu Tuhan punya maksud dan tujuan. Bukannya untuk keren-kerenan, bukan untuk gagah-gagahan. Nah, bukan saya ini anti loh dengan penglihatan. Saya ini hidup pelayanannya pelayanan saya itu dalam roh loh. Saya banyak melayani kesembuhan, saya banyak doain orang pelepasan, dan saya berhubungan seperti itu. Tapi saya bukan berarti anti pelayanan yang roh. Tapi kita patut waspada, kita patut cek dan recheck. Kalau orang yang aku ngomong Tuhan berkata, Tuhan bernubuat, Tuhan memberi saya mimpi, itu perlu dicek. Tuhan memberikan saya penglihatan, itu perlu cek. Jangan-jangan lu buat-buat atau lu lihat-lihat. Karena setiap nubuatan itu Tuhan punya maksud dan tujuan. Pasti setiap nubuat, setiap penglihatan pun juga punya maksud dan tujuan. Kalau hanya dapat penglihatan burung cendrawasih, burung kutilang, burung gagak, tujuannya untuk apa? Kerajaan surga kalau ngomong segala sesuatu itu punya maksud dan tujuan. Bukannya salah-salah. Bapak Ibu, ketika Daniel dapat penglihatannya itu powerful sampai hari ini. Saya mau bahas Daniel aja belum sempat-sempat nih.
Ketika Tuhan berikan mimpi kepada Yusuf, itu punya dampak. Dapat penglihatan pun punya dampak. Ketika Yohanes dapat penglihatan itu memiliki dampak. Kalau hari ini orang yang aku nabi-nabian, dapat penglihatan ini, dapat penglihatan itu, dampaknya tidak ada. Buat apa? Kita perlu cek gitu. Jangan sampai kita ini malah ikut-ikutan tersesat, tidak karu-karuan. Ikut ngeroh, malah nggak nginjek bumi. Kemarin kan saya bahas, banyak orang hidupnya ngeroh, tapi gagal. Nggak punya integritas. Ibadat ke gerejanya pindah-pindah terus, ngelawan pemimpin, kehidupan keluarganya berantakan, tapi ngomongnya rah roh terus. Lama-lama ngawang-ngawang, nggak pernah nginjek bumi. Jadi kita itu rohani, iya. Hidup benar dipakai Tuhan, iya. Nginjek bumi berhasil sukses dan iya. Jadi balance. 17. Mereka selalu berkata kepada orang-orang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepada orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan wujudkan apa yang dirancangkan dalam hatinya. Pada hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Pada hari-hari terakhir nih, pada hari-hari terakhir. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Nih, hati-hati. Hati-hati dalam hal ini. Perhatikan nih, di zaman-zaman akhir, pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Kira-kira hari ini kejadiannya. Ini ngomong Yeremia. Tuhan ngomong sama Yeremia, tapi kejadian ini Tuhan ngomong benar-benar pada hari terakhir. Saya yakin hari-hari ini akan terjadi. Apa? Kenyataan seperti apa? Ayat 21. Aku tidak mengutus para nabi itu, bukan daripada Tuhan, namun mereka giat. Aku tidak beriman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Makanya ini penting sekali. Banyak orang hari ini dari pengusaha ingin jadi hamba Tuhan. Bagus nggak? Bagus. Kalau motivasinya murni. Tujuannya kalau dari pengusaha jadi hamba Tuhan. Terus bikin gereja besar, menarik-narik orang kaya. Karena apa? Tahu kalau bikin gereja itu dapat income-nya gede. Itu bisnis nirlaba. Udah nggak bayar pajak, income-nya gede. Undang aja pendeta-pendeta top-top. Pastikan banyak orang datang. Dibumbuin dengan mujizat, bumbuin dengan nubuat. Padahal tujuannya palsu. Padahal tujuannya ini. Nah, kalau hamba Tuhan, kalau pengusaha ya pengusaha. Kalau nggak diurapi jadi hamba Tuhan ya jangan. Paksa-paksa. Karena apa? Nanti malah menyesatkan. Jangan ambil bagian yang bukan jadi hakmu. Kalau jadi pengusaha, pengusaha. Kalau jadi imam, imam. Jangan jadi pengusaha, tiba-tiba ngelihat peluang bisnis bagus di gereja, langsung buka gereja, itu yang bahaya. Nanti malah menyesatkan. Saya ini sebagai hamba Tuhan, memang high calling saya ini sebagai hamba Tuhan, tapi sampai hari ini saya masih punya usaha. Artinya memang saya harus bekerja mencukupi kebutuhan keluarga saya. Tapi high calling saya sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan tuh seringkali hati kita itu mudah meleset kalau nggak murni dan tulus. Karena dalam pelayanan itu banyak uang, banyak berkat. Nah, kalau jadi hamba Tuhan hanya tujuannya untuk diberkati, tujuannya untuk hidup lebih mewah, jadi kaya, ya udah usah jadi hamba Tuhan, jauh lebih jadi pengusaha daripada menyesatkan. Nanti pengajarannya tujuannya pasti ujung-ujungnya uang terus. Banyak orang yang malah ngaco, malah ngawur. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat, rajin pelayanan, tapi bukan daripada Tuhan, ya sia-sia ujungnya. Ngomong bernubuat terus-terusan nih, banyak nih di media sosial, hati-hati nih. Tiap bulan nubuat, tiap minggu nubuat, tiap minggu bikin ramalan, tapi tujuannya satu, untuk dapat viewer. Kalau jadi YouTube, kalau diposting di YouTube dapat viewer, dapat like, subscribe-nya nambah, cuma si AdSense-nya nambah. Tujuannya kan uang. Makanya kalau pelayanan ini fokus tujuan akhirnya adalah uang, itu yang jadi korban adalah orang-orang yang polos, orang-orang yang jemaat-jemaat yang polos, jemaat yang nggak ngerti apa, mereka mudah sekali disesatkan. Nah, makanya diperlukan hamba-hamba Tuhan yang ngajar murni supaya jemaat itu bertumbuh.
kuat di dalam Kristus. Supaya apa? Jemaat itu benar-benar ngerti kebenaran yang sejati. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat, dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Makanya penting sekali nih, kita itu harus berada masuk dalam dewan musyawarah Tuhan, berkumpul, menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hamba Tuhan harus berdoa, mengenalin, bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Hidupnya duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan sampai Tuhan berngomong, baru nyampaikan kebenaran. Tambah hari, saya selalu ngomong nih, saya ulang-ulang terus. Semakin kita ini berdoa, semakin kita masuk dalam hadirat Tuhan, semakin kita masuk mengenal dalam dimensi kedalaman Tuhan, lama-lama yang di dalam ini diperbaharui. Semua yang tidak berkenan dalam diri kita itu dicabut. Nah, lama-lama kita akan diajarin hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup pikul salib, sangkal diri, untuk belajar berkenan seperti yang Tuhan mau. Dan Roh Kudus Roh Kudus akan berkarya. Roh Kudus akan ubah sesuatu yang di dalam kita ini. Manifestasinya itu keluar. Hidup kita bisa dinikmatin banyak orang. Apa yang kita sampaikan menjadi berkat. Niat hati kita itu tulus dan murni. Kalau melayani. Kalau menolong orang bukan ada embel-embel di belakangnya. Itu murni dan tulus. Tuhan yang akan campur tangan. Tuhan akan mendober porsi. Ini penting sekali. Tapi kalau udah tidak pernah berdoa salah-salan, terus membaca situasi dan ngomong dapat penglihatan dan pernyataan Tuhan, dan tujuan maksudnya lain, hati-hati. Nanti malah berurusan di akhir hidup kita akan dengan Tuhan. Orang mau cek itu nabi benar atau nabi tidak, cek keluarganya, hidupnya benar apa tidak. Mau cek kehidupannya hari-hari benar apa enggak. Tidak mungkin. Saya punya anak rohani, dia ngomong begini, bagus sekali dia. Tidak mungkin Pak, kalau saya hidup dalam dosa, saya dengar suara Tuhan. Tapi kalau saya hidup dalam Tuhan, pasti saya dengar suara Tuhan. Makanya, kalau benar-benar itu nabi dari Tuhan, pasti dengar suara Tuhan. Tapi kalau orangnya udah hidupnya nggak benar, mau bernubuat, mau dengar suara dari mana? Bisa saja suara dari dia sendiri. Nah, pada zaman akhir ini banyak orang bernubuat, dapat pernyataan, dapat penglihatan. Dan anehnya orang Kristen itu tertarik dengan hal yang seperti ini. Kalau ada khotbah yang berbicara tentang nubuatan, dapat penglihatan, dapat pernyataan roh, itu orang tuh antusias dengar. Tapi padahal belum tentu itu benar dari Tuhan loh. Kan perlu dicek dulu, di cross check dulu. Ini benar sungguh dari Tuhan atau tidak. Kalau bukan dari Tuhan, akan menghancurkan kita loh. Benar-benar akan membuat kita ini tersesat ngawur loh. Karena di zaman akhir akan muncul pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Makanya kita harus mengerti firman, supaya kita itu tidak disesatkan terus. Kalau ada orang ngomong tentang nubuatan, penglihatan, dicek dulu, benar apa enggak. Atau hanya dia cari sensasi, kan banyak sekarang hamba Tuhan yang cari sensasi. Tujuannya itu apa? Diundang sana-sini. Kalau diundang sana-sini dan laku, kan dapat persembahan. Jadi hamba Tuhan itu persembahannya gede. Bayangin, kalau sehari khotbah, bisa 4-5 kali. Itu persembahannya gede sekali loh di kota loh. Kalau sekali khotbah aja 2 juta atau 2,5 juta, sehari bisa dapat berapa? Makanya banyak orang itu berlomba-lomba, banyak pingin terkenal, pingin begini, pingin begitu. Tujuan akhirnya adalah uang. Hati-hati itu. Saya pelayanan bertahun-tahun. Saya ada yang ngikutin saya, pemain musik saya tuh. Nggak pernah, dia tahu saya ini pelayanan nggak pernah terima persembahan. Karena saya hamba Tuhan, dikasih Tuhan. Hati-hati, kalau hanya mengejar uang, mengejar persembahan, motivasi hati kita itu mudah sekali terpeleset. Nanti apa yang kita ajarkan tujuannya untuk menyenangkan orang, supaya diundang lagi. Kan persembahannya gede. Hati-hati itu, ini penting sekali bagi gembala-gembala ini. Terutama nih, saya pernah nulis di Facebook, gembala-gembala jahat ketika ngomong duit sebenarnya tujuannya untuk income-nya dalam gerejanya aja. Hati-hati, jangan sampai kita melayani, membuat gereja dan jemaatnya besar, persembahannya gede, lupa daratan, lupa lautan. Uang digagahin sendiri, tapi jemaat nggak diurus. Hati-hati.
suatu hari kita akan juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bahkan even setiap saya terima berkat pun, saya ngomong sama istri saya, ini pasti ada berkat untuk orang lain, dan kita harus bagikan, bukan untuk kita semua. Karena Tuhan ketika Tuhan kasih benih, ada benih yang untuk dimakan, ada benih yang untuk ditabur. Jangan sampai kita ini serakah. Saya sering kali ngomong seperti itu. Nah, kita itu harus benar-benar real menjaga kemurnian hati sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai apa yang kita ajarkan, kalau kita ini ngomong tujuannya uang, kita akan ngomong manis-manis sama orang supaya diundang lagi, bukannya menyampaikan kebenaran yang murni. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau yang diomong ini hanya gula-gula, manis-manis, hati-hati Bapak Ibu, nanti malah tersesat. Ujungnya malah ditolak Tuhan. Penting sekali, makanya diperlukan jemaat ini bukan hanya pendeta aja yang berdoa, tapi jemaat juga harus belajar firman sungguh-sungguh, ngerti firman sungguh-sungguh, bertumbuh di dalam Kristus, pikul salib sangkal diri, hidup berpadanan dengan Injil, mengenakan firman Tuhan setiap hari. Penting sekali, sehingga kita memiliki kepekaan yang tajam, membedakan ini pengajaran yang sehat atau yang tidak sehat, ini pengajaran yang dari Tuhan atau dari daging. Jadi kita tahu nih, lama-lama kita peka, lama-lama kita bertumbuh ke arah kedewasaan sama seperti Yesus Kristus. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu semakin dewasa di dalam Kristus, Bapak Ibu akan dipercayakan pengaruh, dipercayakan otoritas, dipercayakan berkat-berkat ilahi, bahkan berkat pun akan dipercayakan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Bapak Ibu. Amin. God bless you.